Jika imam berjamaah, kita solat sendiri, ketika baca Al-Fatihah berhenti pada lafal ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apakah tersebut merubah makna Al-Fatihah? Tidak. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang sudah kau berikan kepada mereka empat. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin ghairil maghdubi alaihim, selain jalan orang Yahudi, waladdallin, bukan jalan Nasrani. Tak merubah makna. Yang merubah makna maliki yaum. Wah, itu berhenti itu, diputusnya tengah. Siapa nama anak kau? Kiau. Di mana dapat kiau? Ada dalam Quran kata. Kau dah maliki yaum. Itu tak betul tu. Pak Ustaz, saya buat pengakuan tentang perbuatan yang dulu pernah saya lakukan. Saya pernah bekerja di perusahaan bidang perhotelan. Perusahaan A pemiliknya Muslim, B pemiliknya Muslim. Saya tahu pemiliknya, nama alamat rumahnya juga tahu. Di perusahaan tersebut setiap ada kesempatan saya berbuat korupsi. Di situ saya tak melakukannya sendiri, ada senior yang lebih dulu melakukannya. Saya sudah resign 3 tahun yang lalu karena menghindari kecurangan. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan saya? Illa man taba, bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, tobat, beriman, amal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, semua yang salah dulu diganti Allah dengan kebaikan. Kalau tak ada bersifat harta, tapi kalau ada bersifat harta, maka balikkanlah ke dia balik. Seandainya saya harus minta maaf kepada pemiliknya, apakah saya harus jujur mengatakan kalau saya melakukannya tidak sendiri? Saya khawatir kalau nanti mereka di PHK dan bisa juga dipenjarakan karena mereka masih bekerja di sana untuk menafkahi keluarganya. Kalau banyak pertimbangan tak jadi tobat. Makanya ada buku kecil judulnya Uridu an atub walakin titik-titik. Uridu an atub walakin, aku mau bertobat tapi, kalau pakai tapi tak jadi bertobat. Apakah kerja di hotel yang ada menjual minuman beralkohol itu haram hukumnya? Ya, karena masuk berkoalisi dia di dalam itu. Kita jangan belanja ke tempat yang ada jual alkohol, karena dia masuk dalam barang-barang yang dijual. Pilih toko muslim. Allah, Ustaz Somad tu kemarin nampak kami belanja di tempat yang ada jual alkohol, tak ada barang tu di tempat lain, hanya ada di situ saja. Maka saya cari di situ. Mohon doanya di akhir majelis supaya saya diberikan kemudahan, diberikan kelulusan nilai yang memuaskan menghadapi ujian kelulusan ini, insyaallah. Nikah, sakit, pergi haji, jodoh, kerja, nilai. Ada yang ingin saya tanya Pak Ustadz, bagaimana jika kita sudah bernazar tapi kita tak mampu melaksanakannya? Nazar puasa sunat sepanjang tahun. Jadi apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apakah ada cara untuk membatalkan nazar tersebut? Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Kalau akal panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Oleh sebab itu yang akan datang ini, jangan mengobrol janji pada Allah. Politisi mengobrol janji pada masyarakat, ini lebih parah. Allah pun diobrolnya juga. Tolonglah ya Allah, kalau lulus nanti puasa aku. Begitu lulus rupanya kena mahakut. Jadi bagaimana nih Pak Ustadz? Bayar. La yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Fakaffaratuhu, cara menembusnya it'amu 'asharati masakin, kasih makan 10 fakir miskin. Au kiswatuhum, atau beri pakaian 10 fakir miskin. Au tahriru raqabah, atau bebaskan budak hamba sahaya. Faman lam yajid, siapa yang tak sanggup, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Kasih makan 10 fakir miskin, tak sanggup Pak Ustaz. Kasih baju, tak juga sanggup. Bebaskan budak, tak ada budak lagi Pak Ustaz. Puasa 3 hari, tak juga bisa. Jadi mau apa lagi? Kartu kuning. Bagaimana cara mengatasi istri yang perajuk? Bahasa Melayunya melawan.
tajuk tu lain sama melawan. Melayu dari mana ini? Saya pula orangnya suka emosi. Mohon tunjuk ajarnya Pak Ustadz. Perempuan itu dia terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksa harus lurus, dia patah. Tapi kalau kau ikut bengkok, kau jadi laki bengkok. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wajhuha a'laha, yang paling bengkok, rusuk yang paling atas. In akhadta aqamtaha. Kalau kau paksa harus lurus, keretak, patah dia. Tapi kalau kau ikut, maka kau ikut akan jadi bengkok. Jadi macam mana? Carilah nenek mama yang didulukan selangkah ditinggikan seranting, batangnya sampai bersanda, daunnya sampai benaung, akarnya sampai berselo. Tanyalah dia, bagaimana ini nenek mama? Kau kan sudah jadi berumah tangga, sudah 5.000 jam macam supir pesawat Sukhoi. Bisa kau tolong kami ini? Ini biniku ini bukan lain pencemburunya ini. Nah, minta sama dia. Saya sudah hampir 1 bulan lebih menstruasi karena pakai KB. Bolehkah saya melaksanakan sholat dalam keadaan belum bersih? Perempuan yang haid lebih dari 15 hari. Ingat, 15 hari. Ingat, 15 hari batas maksimal menstruasi. Maaf cakap haid. Yang lewat dari 15 hari namanya istihadah. Perempuan yang mengalami istihadah, laki-laki perlu tahu, karena laki-laki punya istri dan istrinya itu perempuan, kecuali istrinya laki-laki LGBT. Kalau istri Anda mengalami istihadah, maka dia bersucinya setelah masuk waktu. Sebelum masuk waktu tak boleh dia bersuci. Masuk hari ke-17 tetap mengalir, maka hari ke-15 mandi bersih. Lalu setelah itu tetap juga dia melarir menetes. Mau sholat zuhur, tunggu masuk waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka maaf cakap, cuci bersih segala macam, pakailah pembalut, langsung sholat zuhur. Menetes saat sholat itu ma'fu anhu, dimaafkan. Itu hukum bagi perempuan namanya istihadah. Tulis, sudah saya tulis di internet. Dulu waktu saya ceramah di Hotel Arya Duta, datang ibu-ibu, tolong Ustaz tulis tentang istihadah. Sudah saya tulis. Cara mencarinya, Somat Moroko istihadah, enter, dapat tulisan. Share bagi kawan-kawan. Tetap puasa boleh. Maaf cakap, tetap berhubungan kelamin, karena dia ibarat luka. Cuman luka dia tak di tangan, tapi di tempat yang lain, di rahim.